Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Anis Alafat. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang implikasi pemikiran Silvergrad bagi kajian Islam. Silvergrad merupakan salah satu antropolog terkemuka abad ke-20 yang kontribusinya sangat besar dalam memahami agama, khususnya Islam. Dari sudut pandang antropologi budaya, pendekatan interpretatif yang dikembangkan oleh Grad menjadi fondasi penting dalam studi agama dan kebudayaan, termasuk dalam konteks Islam di berbagai masyarakat. Melalui karya-karya etnografisnya yang terkenal seperti The Religion of Java tahun 1960 dan Islam Observed, Grad menunjukkan bahwa Islam bukanlah entitas yang monolotik, tetapi hadir dalam bentuk-bentuk lokal yang beragam. Ia memperkenalkan konsep lokal Islam yang menekankan bahwa ekspresi keislaman senantiasa dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah tempat ia berkembang. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan oleh Grad ini memungkinkan studi Islam yang pertama, yaitu tidak hanya mempelajari apa sih itu Islam, tetapi bagaimana Islam dijalani oleh umatnya. Yang kedua, ada menerobos dikotomi antara Islam normatif dan Islam empiris. Yang ketiga, ada memberikan ruang bagi ekspresi lokal tanpa kehilangan dimensi universitas ajaran Islam. Di sini kontribusi Silvergrad terhadap studi Islam kontemporer. Silvergrad berkontribusi besar terhadap studi Islam dengan pendekatan etnografis dan interpretatifnya. Ia menolak pendekatan struktural fungsional yang dominan pada zamannya dan lebih memilih memahami agama sebagai sistem makna yang ditransmisikan melalui simbol-simbol budaya. Beberapa konsep ini penting dalam studi Islam kontemporer karena yang pertama, menghindarkan kita dari anggapan bahwa hanya ada satu bentuk Islam yang benar. Yang kedua, yaitu memberi ruang bagi keragaman interpretasi Islam, seperti Islam Nusantara, Islam pesantren, hingga Islam urban. Yang ketiga, menegaskan bahwa pemahaman terhadap Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan budaya tempat Islam dipraktikkan. Kontribusi utama Grad di sini yaitu Islam sebagai sistem budaya. Salah satu kontribusi utama Silvergrad dalam kajian Islam adalah gagasannya tentang agama Islam sebagai sistem budaya, yang kemudian diadopsi secara luas dalam studi Islam kontemporer. Dalam pendekatannya, Grad menolak melihat Islam semata sebagai sistem doktrin teologis, melainkan memahaminya sebagai struktur makna yang terwujud melalui simbol, ritus, dan praktik sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat Muslim. Yang kedua, ada metode text description. Dalam pendekatannya, Grad menggunakan metode text description, yaitu deskripsi etnografis yang mendalam, menyeluruh, dan kontekstual atas praktik-praktik budaya dan agama. Selanjutnya, yang ketiga, ada etnografi Islam di Indonesia dan Maroko. Kontribusi terbesar Grad terhadap studi Islam terlihat dalam karya monumental Islam Observed. Yang keempat, yaitu klarifikasi masyarakat Muslim di Jawa. Dalam buku The Religion of Java 1960, Grad mengklarifikasikan masyarakat Muslim Jawa menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada santri, kaum ortodok yang taat terhadap ajaran Islam formal. Yang kedua, ada abangan, Muslim sinkretik, yang mencampurkan Islam dengan adat dan kepercayaan lokal. Selanjutnya, yang ketiga, ada priyayi, kelas elit birokrat yang lebih mementingkan etika dan spiritualitas ala Jawa klasik. Selanjutnya, yang kedua, ada paradigma baru studi Islam. Kontribusi Grad membuka jalan bagi kajian Islam berbasis budaya dan praktik, bukan hanya teks atau doktrin. Selanjutnya, studi lokalitas Islam, yaitu
cara Islam dipraktikkan dan dihayati secara lokal. Dan selanjutnya kajian interdisipliner antara antropologi, sosiologi, dan studi agama. Yang kedua, di sini ada Islam dalam perspektif antropologi sosial. Dalam ilmu sosial, agama dipahami bukan hanya sebagai sistem kepercayaan yang transenden, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial dan budaya yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini menjadi dasar dalam antropologi sosial, sebuah disiplin yang berupaya memahami bagaimana agama dipraktikkan, dimaknai, dan dilembagakan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Silford Geertz menjadi tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam melihat agama Islam sebagai praktik budaya yang kontekstual. Di sini ada beberapa contoh pendekatan Geertz. Yang pertama ada Islam sebagai sistem budaya. Silford Geertz memandang agama sebagai sistem simbolik yang melalui ritus dan simbolnya memberi makna terhadap realitas kehidupan. Islam sebagai sistem budaya berarti bahwa Islam tidak hadir dalam bentuk tunggal. Ia muncul dalam berbagai bentuk yang ditentukan oleh budaya lokal, seperti perbedaan Islam, Maroko, dan Jawa. Selanjutnya, simbol dan ritus Islam memiliki makna yang kontekstual. Misalnya, praktik tahlilan di Indonesia memiliki makna sosial dan spiritual yang mungkin tidak ditemukan di Timur Tengah. Yang terakhir ada Islam bukan hanya teks, tetapi tindakan. Islam dipraktikkan secara sosial dan simbolik, sehingga harus dipahami dari bagaimana umat menghidupinya sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada prospek kajian Islam dalam perspektif Silford Geertz. Kajian Islam selama abad ke-20 mengalami pergeseran dari pendekatan teologis normatif menuju pendekatan kultural dan kontekstual. Salah satu tokoh utama yang berperan dalam transformasi ini adalah Silford Geertz, seorang antropolog budaya yang menekankan pentingnya memahami agama, termasuk Islam, sebagai sistem makna yang hidup dalam praktik masyarakat. Melalui pendekatan interpretatif dan metodologi description, Geertz membuka jalan bagi kajian Islam yang lebih dekat dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Yang pertama ada arahan baru studi Islam menurut Geertz. Islam sebagai sistem simbolik lokal. Geertz menyatakan bahwa agama adalah sistem simbolik yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Dalam Islam, simbol seperti hijab, masjid, atau zikir memiliki makna yang berbeda, tergantung konteks budaya dan sejarah setempat. Ya, mungkin kesimpulannya kajian Islam dalam perspektif Silford Geertz membuka prospek baru yang menekankan pentingnya lokalitas, simbolisme, dan praktik sosial dalam memahami dinamika keagamaan umat Muslim. Meskipun pendekatannya tidak bebas dari kritik, ia memberikan sumbangsih besar dalam memanusiakan studi agama dan mengaitkannya dengan realitas budaya yang hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.